Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nining Arini Suganda dalam pembelajaran manajemen logistik. Dan kali ini kita akan menghitung bagaimana cara menentukan safety stock atau stok pengaman ya, atau dikenal dengan buffer stock, dan juga menentukan reorder point. Tidak lupa mengingatkan untuk mengklik subscribe, like, and share. Pada materi yang telah lalu, kita sudah mempelajari apa itu safety stock dan apa itu reorder point. Saya hanya mengingatkan saja bahwa safety stock ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan stok di gudang logistik. Nah, apabila terjadi kekosongan logistik, maka efeknya akan tertundanya proses produksi bagi suatu organisasi. Misalnya dalam hal pelayanan kesehatan juga akan mengalami gangguan, sehingga akan menurunkan kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Merefresh tentang reorder point, bahwa reorder point ini merupakan suatu strategi di mana dalam pengadaan kembali barang atau pemesanan ulang barang ini harus ditentukan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemesanan ulang tersebut. Karena kalau terjadi miss atau tidak tepat waktu, ini akan menyebabkan terjadinya stock out atau kekurangan stok logistik di gudang logistik. Cekidot. Menentukan stok pengaman kita bisa tentukan dengan cara menghitung buffer stok dengan rumus SS sama dengan Z kali D kali L, di mana SS ini adalah safety stock atau buffer stock ya. Kemudian Z ini adalah service level. Biasanya untuk tingkat kepercayaan 98%, Z-nya bernilai 2,05. Nah, D-nya adalah rata-rata pemakaian, kemudian L ini adalah lead time atau waktu tunggu selama pemesanan. Untuk menentukan reorder point, nah ini bisa digunakan rumus ROP sama dengan D kali L ditambah dengan SS, di mana ROP adalah reorder point yang kita hitung, kemudian D adalah permintaan harian, kemudian L-nya adalah lead time atau waktu tunggu pesanan, dan SS adalah persediaan pengaman atau safety stock atau buffer stock. Baik, untuk studi kasus kita pelajari dari kasus berikut, di mana suatu perusahaan mempunyai persediaan yang permintaannya terdistribusi secara normal selama periode pemesanan ulang dengan standar deviasi 20 unit. Penggunaan persediaan diketahui sebesar 100 unit per hari, kemudian waktu tenggang selama pengadaan barang rata-rata 3 hari, dan manajemen ingin menjaga agar kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan hanya 5%. Tentukan berapa besarnya persediaan pengaman dan titik pemesanan ulangnya. Baik, kita analisis satu persatu dari studi kasus berikut, di mana standar deviasi 20 unit ini merupakan nilai D dalam perhitungan safety stock. Sedangkan 100 unit per hari ini merupakan nilai D untuk perhitungan metode ROP.
Sedangkan nilai 5% ini merupakan kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Artinya, kemungkinan persediaannya adalah 95%. Karena dalam perhitungan safety stock kita menggunakan metode service level dengan memasukkan nilai Z ya, di mana nilai Z ini jika kemungkinan kekurangan persediaannya 5%, artinya persediaannya 95%. Nah, kalau kita lihat secara tabel, mengikuti tabel distribusi normal, kita akan memperoleh nilai 1,645. Yang jadi permasalahan, dari mana nilai 1,64 ini muncul? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nilai 1,64 ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini biasa digunakan dalam perhitungan statistik. Lebih dikenal juga dengan tabel Z. Nah, dari mana kita peroleh nilai 1,64? Kita kan menggunakan nilai alfa sebesar 0,05. Nah, pada tabel distribusi normal ya, ini ada deretan angka yang amat sangat banyak sekali. Nah, dari deretan-deretan tersebut, cari nilai yang paling mendekati dengan nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, setelah dicari, kita sudah menemukan bahwa 0,05 paling mendekati dengan nilai 0,051025. Artinya pada posisi ini selisihnya yang paling kecil dengan 0,05. Nah, dari nilai 0,01025 yang kita temukan, tarik garis mendatar. Nah, ini posisinya jatuh di baris keberapa? Nah, ini adanya di posisi 1,6. Kita tulis dulu ya, 1,6. Kemudian tarik juga garis ke atas secara vertikal. Nah, ini jatuhnya pada angka 0,035. Nah, masukkan ke sini 0,035. Baru kita jumlahkan 1,6 ditambah dengan 0,035. Hasilnya adalah 1,635 yang dibulatkan menjadi 1,64. Baik, yang pertama kita menghitung nilai SS atau safety stock. Tadi sudah kita analisis poin-poinnya ya, di mana nilai Z-nya 1,64, kemudian D-nya 20 unit, lead time-nya 3 hari. Nah, semua poin ini kita masukkan ke rumus SS sama dengan Z dikali D dikalikan L. Nah, kita kalikan semua komponen, 1,64 kali 20 kali 3 diperoleh hasil 98,4 yang kita bulatkan menjadi 99 unit. Nah, 99 unit ini apa artinya? Artinya bahwa perusahaan tersebut harus menyiapkan sebanyak 99 unit yang nantinya akan digunakan sebagai buffer stock atau stok pengaman, di mana stok pengaman tersebut akan digunakan sebagai cadangan apabila di perjalanan produksi tiba-tiba mengalami kekurangan bahan, kekurangan logistik, maka stok pengaman ini yang akan dikeluarkan. Kita lanjutkan menghitung ROP ya, yaitu reorder point, di mana tadi sudah kita analisis bahwa nilai SS sebesar 99 unit dari hasil perhitungan safety stocknya.
kemudian nilai D sebesar 100 unit per hari, dan lead time-nya 3 hari. Nah, semua komponen kita masukkan ke dalam rumus ROP sama dengan D kali L ditambahkan dengan SS. Nah, penambahan SS ini opsional ya. Ada beberapa perusahaan atau organisasi yang tidak menyediakan SS sehingga dia tidak menambahkan nilai SS ke dalam ROP. Tapi yang ideal adalah menambahkan SS ke dalam ROP-nya. Nah, semua komponen kita masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu 100 kali 3 ditambahkan dengan 99, sehingga diperoleh nilai 399 unit. Artinya apa? Perusahaan tersebut akan mereorder atau memesan ulang barang logistik sebesar 399 unit, di mana dari 399 unit ini sebanyak 99 unit merupakan safety stock-nya. Demikian setelah kita pelajari bagaimana cara penghitungan nilai safety stock dan nilai reorder point. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Jangan lupa ya untuk mensubscribe, like, and share-nya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.